Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan tutorial WordPress. Kita saat ini akan membahas mengenai bagaimana kita untuk mengelola staff blog. WordPress mengizinkan kita untuk melakukan penambahan staff pengisi artikel di blog kita atau di website kita. Mungkin kita ingin membuat blog untuk organisasi atau perusahaan, di mana di sana ada tim tertentu yang mendapatkan tugas untuk mengisi blog. Nah, WordPress sudah menyediakan fasilitas untuk itu. Kita bisa menambahkan, mengedit atau menghapus usernya. Kita juga bisa mengatur kewenangan masing-masing user ini dengan sangat mudah melalui fasilitas pengguna. Ini seperti kita ditunjukkan oleh mouse. Jadi untuk menambah user, di sini kita lihat dulu ya semua pengguna-pengguna yang ada. Di sini baru satu pengguna. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai tulisan yang sudah dibuat. Ini baru satu tulisan. Sekarang bagaimana kita menambah user? Pertama, ada dua cara untuk menambah user. Kita tambahkan sendiri atau user tersebut yang melakukan pendaftaran melalui form pendaftaran di blog. Namun juga harus kita ketahui bahwa untuk pendaftaran, untuk penambahan user melalui fasilitas pendaftaran, kita harus mengaktifkan, yaitu di sini ada fasilitas keanggotaan di mana setiap orang dapat mendaftar. Kemudian juga di sini harus disediakan pada saat pengguna baru ini mendaftar, hak akses apa yang akan kita berikan. Di mana hak akses ini ada beberapa level, yaitu pertama pelanggan, subscriber, kemudian kontributor, kemudian author atau penulis, kemudian editor yaitu penyunting, dan administrator yang merupakan level tertinggi. Untuk level subscriber atau pelanggan, hak akses yang dia miliki hanya bisa melihat dashboard admin panel, kemudian bisa melihat komentar, kemudian artikel terbaru, dan semua informasi yang ada di dalam dashboard kita. Sedangkan untuk level kontributor, dia berhak untuk menulis artikel, namun artikel yang muncul akan ditahan hingga administrator atau editor, penulis, menyetujui artikel, editor atau penyunting menyetujui artikelnya. Kita bisa memberikan wewenang ini untuk user baru yang masih dalam masa uji coba. Kemudian ada juga yaitu penulis atau author. Dia berhak menulis artikel dan mengedit atau menghapus artikel yang dia tulis dan komentar yang ada di artikelnya. Artikel yang ditulis oleh author akan langsung tampil di blog tanpa menunggu persetujuan administrator atau editor. Kita bisa memberikan wewenang ini jika user tersebut telah cukup terpercaya. Kemudian juga ada peran pengguna atau peran user sebagai editor atau penyunting. Dia berhak menulis artikel, mengedit, dan menghapus artikel lain. Kemudian juga bisa melakukan editing dan menghapus komentar di artikelnya atau artikel penulis lainnya. Semua tulisan dan hasil editannya akan langsung masuk ke website atau blog kita. Bisa dianggap editor ini adalah tangan kanan seorang administrator dalam mengelola blog.
Perbedaannya dengan administrator hanyalah terletak pada kemampuan untuk menambahkan plugin maupun merubah tampilan. Sedangkan level tertinggi yaitu administrator, di mana dia berhak melakukan segala hal di dalam blog atau website. Saran saya cukup satu orang saja administrator, atau apabila diperlukan 2 atau 3 administrator untuk mengelola tugas pengelolaan blog ini sepenuhnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara menambahkan user. Sebentar, ini salah tadi. Nah, ini kita coba saja. Jadi kita coba dengan sistem keanggotaan, yaitu user dapat menambahkan secara otomatis, namun kita berikan hak akses kontributor. Kemudian kita simpan dalam fasilitas pengaturan umum. Nah, kita buka sini. Sengaja saya menggunakan 2 browser bertujuan satu untuk melakukan pendaftaran, satu untuk fasilitas membuka dashboard yang sudah ada. Belajar P3I All ID. Jadi untuk membuat user baru melalui fasilitas pendaftaran, kita tinggal klik fasilitas daftar, kemudian kita masukkan penggunanya. Di sini registrasi sudah dilakukan. Kemudian user tersebut harus melakukan pengecekan melalui email, karena akan dikirim link atau informasi melalui email. Nah, di sini WordPress mengirimkan link, mengirimkan email ke user baru, di mana nama user tersebut ialah staff baru, kemudian dengan kata sandi yang telah diberikan, dan juga link untuk melakukan login. Kita kopikan saja ini. Kemudian log masuk. Sebentar. Staff baru. Log masuk. Nah, ini user sudah bisa memasuki dashboard atau memasuki admin panel. Di sini kita bisa lihat hak akses apa yang diberikan, yaitu sebagai
sebagai kontributor, dia bisa melakukan penulisan. Kita coba tes. Nah, di sini tidak pada artikel pertamaku ini kita lihat ini tulisan yang dibuat oleh administrator, namun tidak bisa kita hapus. Kemudian kita tambahkan tulisan. Nah, di sini yang membedakan yaitu pada saat kita mau melakukan publish, ini tidak bisa secara langsung, namun harus menjadi pada saat penyimpanan menjadi statusnya menjadi evaluasi. Ini kita klik saja kirim untuk evaluasi. Di sini kita klik lagi semua tulisan. Nah, ini ada informasi keterangan tulisan kontributor dalam ditangguhkan. Jadi harus disetujui dulu oleh administrator. Kita kembali lagi ke admin panel administrator, yaitu yang berada di Google Chrome. Di sini kita bisa melihat semua tulisan. Nah, di sini ada tulisan kontributor ditangguhkan. Nah, di sini juga tercatat bahwa penulisnya yaitu staf baru. Kita sunting di sini. Ambil alih. Kemudian apabila kita ingin tulisan ini diterbitkan, tinggal kita klik terbitkan. Nah, ini status nanti akan berubah dari menunggu evaluasi menjadi telah terbit. Kita klik saja terbitkan. Nah, di sini ada status yang berubah yaitu status telah terbit. Kemudian apabila kita ingin melihat tulisan, kita klik. Nah, ini sudah tampil. Ini setelah administrator melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selain administrator yang bisa melakukan persetujuan tulisan, yaitu juga hak akses untuk editor atau penyunting yang bisa melakukan